Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Indonesia, Sobahul Khair dari Arab Saudi. Teman-teman, aku Eni. Aku pekerja migran Indonesia di Saudi Arabia yang bekerja sebagai penjahit. Insya Allah aku akan membagikan sedikit video di sini untuk sharing teman-teman. Mungkin ada yang ingin tahu bagaimana keseharian pekerja di Arab Saudi, bagaimana kesibukannya, bagaimana menjalankan kegiatannya setiap hari, bagaimana mengatur waktu bekerja dan istirahat di Arab Saudi. Sekarang waktu Arab Saudi masih pagi saat aku membuat video ini, baru jam 8.30 lebih. Jadi aku mulai kegiatanku itu pagi-pagi teman-teman. Karena kalau di Arab Saudi itu beda nggak kayak kita di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan biasanya subuh-subuh kita udah bangun, udah aktivitas di rumah. Yang ibu rumah tangga biasanya udah aktivitas di dapur gitu. Karena di sini aku sendiri, jadi biasanya kalau subuh bangun, habis subuh ya tidur lagi. Nanti jam 7.30 atau jam 8 itu baru bangun. Setelahnya baru lanjutkan aktivitas di sini. Biasanya aku bangun mulai dari jam 7.30-an, sekitar jam segitu. Setelah itu lanjut aktivitas. Biasa mulai aktivitas pagi, sarapan dulu, bikin kopi. Ini tadi aku udah bikin kopi hitam. Tadinya mau aku tambahin susu, tapi belum. Nanti aja insya Allah mau ngobrol-ngobrol dulu. Biasanya aku mulai menjahit itu sekitar jam 9 gitu. Tergantung paginya itu kadang agak malas, baru bangun tidur, mau ngapa-ngapain malas, ya udah nanti-nanti gitu. Tapi aku selalu usahain sekitar jam 9 atau 9.30 itu aku udah mulai kerja. Udah mulai duduk di mesin jahit dan mulai aktivitasku. Nah, hari ini aku juga akan menjahit karena di sini aku bekerja sebagai penjahit. Otomatis setiap hari pekerjaannya ya cuma menjahit dan menjahit. Hari ini aku ada 2 gaun teman-teman. Untuk kerjaan hari ini aku belum mulai tapi aku udah siapkan. Ini ada yang pertama. Ini nanti untuk kerjaan hari ini juga. Ini kayaknya seperti ini teman-teman. Untuk teman-teman yang bekerja di Arab Saudi pasti sudah hafal ya. Kerjaan di sini itu seperti ini. Kain-kainnya tuh yang ya seperti ini. Ini untuk pekerjaan yang pertama. Ini masih kain teman-teman. Tapi aku sudah potong kemarin yang kemarin pas di tempat kerja itu aku udah potong karena kalau di kamarku ini sempit ya. Ini aku tinggal di kamar yang berukuran sekitar 4 meter kali 4 meter atau 3,5 kali 3,5 ya. Aku nggak ngukur teman-teman. Jadi aku nggak bisa motong di sini karena satu kotak kamar ini terlalu sempit buat aku naruh mesin jahit, buat tidur, buat dapur, nyampurlah semua. Kalian kalau lihat di belakang sana ada oven. Iya, emang aku di sini itu nyampur ya teman-teman. Aku cuma tinggal di satu petak, satu kamar yang di sini aku istirahat, tidur, dapur, buat kerja juga, buat naruh mesin jahit. Di sini ada mesin jahit, di depan ada mesin obras. Kalau nanti ada yang minat, teman-teman mau aku sepil kamarku, kamar mungilku, nggak apa-apa, tulis saja di komen. Nanti aku bakal spill room tour ya, room tour kamar mungilku ini. Tapi alhamdulillah di sini ada tempat tinggal, jadi bisa tinggal di sini, bisa istirahat, bisa kerja, bisa menghasilkan uang gitu teman-teman. Nah ini untuk kain yang kedua, ini aku udah potong, maaf berantakan.
Jadi aku motongnya itu di tempat kerja ya teman-teman. Tempat kerjaku itu dekat dari sini, sebenarnya sebelahan sih, cuma pintunya beda-beda. Harus keluar pintu terus masuk gerbang lagi buat masuk ke tempat kerja. Tempat jahit di Arab Saudi itu namanya mashghul ya, mashghul khayatah atau tempat jahit. Nah, ini adalah kain yang kedua. Aku keluarin dulu dari plastiknya. Kainnya seperti ini teman-teman. Jadi aku di sini itu sebagai penjahit pakaian wanita, khusus pakaian wanita dan khusus gaun-gaun pesta. Nah seperti itu teman-teman. Jadi panjang ceritanya ya kalau mau aku ceritain kenapa aku jahit di kamar. Ini tuh sebenarnya dapur, tuh lihat ada ini kan tembok dapur ya sebenarnya. Jadi kalau pagi seperti ini aku tuh jahit cuma di rumah, di kamarku. Dan nanti aku baru berangkat ke tempat kerja itu sore. Tempat kerjaku itu bukanya sore teman-teman, jam 4 sore. Sebenarnya enak gak sih kerja jadi penjahit di Arab Saudi? Tentu ada enaknya, ada nggak enaknya ya teman-teman. Enaknya di sini gajinya itu lebih gede daripada dulu yang waktu aku jahit di Indonesia. Mungkin banyak penjahit juga yang gajinya besar ya di Indonesia yang udah profesional gitu. Tapi dulu aku waktu di Indonesia itu kan cuma penjahit kampung ya teman-teman. Cuma jahit di rumah di desa gitu. Jadi gajinya ya kalau jahitan rame dapat jahitan banyak, dapat uang gitu. Alhamdulillah. Kalau di Arab Saudi itu kan udah bisa dihitung tiap bulan kita pasti dapat penghasilan, pasti dapat gaji. Dan di Arab Saudi itu harga jahit lebih mahal ya di sini daripada di tempatku dulu yang di kampung di Indonesia. Aku dulu kan cuma penjahit kampung ya teman-teman, di desa gitu, di dusun, lebih kecil lagi dari desa, di dusun teman-teman. Dan gak enaknya tentunya banyak yang gak enaknya. Yang pertama, kita kan jauh dari keluarga ya, pasti gak enaknya ya itu yang pertama. Jauh dari keluarga, gak bisa bebas kayak kita di Indonesia. Jadi teman-teman aku sedikit cerita ya, ini yang aku jalani di sini. Gak tahu teman-teman PMI yang lain yang di luar sana mungkin bisa dapat kebebasan yang lebih ya. Aku tuh di sini alhamdulillah dapat majikan yang baik. Baik dalam arti bukan dalam kebebasan dibolehin bebas keluar ke sana kemari gitu ya. Untuk hal itu lain lagi. Jadi aku artikan majikanku sangat baik itu. Pertama dia itu udah ngasih kepercayaan penuh pada saya. Itu alhamdulillah banget udah dapat kepercayaan penuh dari orang sini. Yang kedua majikanku itu jauh teman-teman. Rumahnya itu nggak sama dengan yang sekarang aku tinggali. Jadi aku di sini itu tinggal di Provinsi Najran, bagian selatan Arab Saudi yang berbatasan dengan negara Yaman. Sedangkan majikanku itu tinggal di Provinsi Dammam, sangat jauh sekali dari Najran. Jadi kalau aku mau ke tempatnya majikan itu ya harus naik pesawat. Atau bisa naik bus antar provinsi, tapi lama banget teman-teman. Berapa jam ya? Kira-kira 15 jam gitu atau 13 jam gitu dari Najran ke Dammam, itu capek banget. Ada itu bis antar provinsi. Enaknya di situ karena aku jauh dari majikan, jadi aku nggak pernah ketemu sama majikan. Aku cuma komunikasi lewat HP aja teman-teman sama majikanku. Jadi jarang yang ketemu. Ini aja aku yang dari pulang cuti bulan November kemarin kan, November 2025 kemarin itu kan aku pulang cuti ke Indonesia. November Desember aku ada di Indonesia, habis itu aku baru berangkat lagi Januari itu aku nyampe sini. Dan dari bulan Januari sampai sekarang saat aku bikin video ini udah akhir Juni, udah mau masuk bulan Juli. Mungkin nanti aku upload videonya di bulan Juli teman-teman.
Jadi dari Januari sampai sekarang bulan Juni itu aku belum pernah ketemu sama majikanku. Ya dikarenakan aku dari Indonesia langsung ke Najran sini ke tempat kerjaku. Jadi aku nggak mampir dulu ke rumahnya majikanku. Mungkin nanti kami tuh bakal ketemu kalau ada event di sini, atau mungkin kalau dia ada kunjungan ke sini, kunjungan keluarganya gitu. Atau mungkin nanti kalau ada Eid atau hari raya baru bertemu sama majikanku. Seperti itu teman-teman. Jadi enaknya tuh aku di sini udah dikasih kepercayaan sama majikan. Keduanya nggak pernah ketemu sama majikan. Ketiganya di sini alhamdulillah gaji lancar. Itu enaknya. Dan di sini itu aku emang memutuskan nggak pernah ngambil cuti, nggak pernah ngambil libur maksudnya. Nggak pernah ngambil libur, jadi setiap hari itu aku kerja. Kenapa? Karena kalau nanti aku sewaktu-waktu pengen cuti itu bisa dapat izin cuti gitu. Sebenarnya ada libur di hari Jumat. Hari Jumat itu libur di sini. Kenapa aku tetap masuk? Karena aku di sini nggak banyak kegiatan luar ya teman-teman. Jadi kegiatanku di sini ya cuma kerja, tidur, istirahat, habis itu balik kerja lagi, dan kerja lagi. Kecuali sekalian jalan-jalannya itu pergi ke Mekah, ke Madinah, jadi keluar dari kota Najran gitu teman-teman. Jadi kalau aku ngambil libur di hari Jumat itu aku bakal susah dapat cuti untuk pergi umroh, untuk pergi ziarah ke Madinah itu susah teman-teman. Makanya aku tuh memutuskan nggak pernah ambil libur di hari Jumat, dan aku ambil liburnya itu sekalian aku kumpulin gitu buat pergi umroh. Ya seperti itulah teman-teman cerita saya di Arab Saudi. Sedikit cerita saya, mungkin masih banyak yang ingin aku ceritakan sama teman-teman, tapi nggak tahu sekiranya cerita ini manfaat atau enggak. Kalau sekiranya cerita ini manfaat, boleh teman-teman komen sekalian mau aku ceritakan apa tentang pekerjaan aku di sini, tentang kehidupan di sini sebagai pekerja di sini, atau tentang apa. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Mungkin pengen tahu harga jahit di Arab Saudi berapa, mungkin pengen tahu gaji di Arab Saudi berapa, mungkin kali aja nanti aku bisa cerita di sini ya teman-teman. Karena di sini tuh aku nggak ada teman cerita, nggak ada teman ngobrol, makanya aku bikin channel YouTube ini. Mungkin aku bisa ngobrol di sini, mungkin bisa dapat teman ngobrol sama teman-teman walaupun cuma di kolom komentar. Di sini itu teman-teman kerjaku nggak ada orang Indonesianya ya teman-teman, semuanya orang luar. Jadi yang orang Indonesia itu cuma aku. Makanya di sini aku nggak pernah ngomong bahasa Indonesia karena nggak ada yang diajak ngomong teman-teman. Aku di sini tiap hari pakai bahasa Arab. Teman-teman bisa komen ya, nanti kalau ada teman-teman yang mau sharing bahasa Arab sama aku, kita belajar bersama. Aku juga masih belajar teman-teman, bukan mau menggurui. Di sini aku juga masih belajar. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar mau tanya bahasa Arab di Arab Saudi itu bagaimana. Mungkin di next video nanti aku bisa tambah-tambahin belajar bahasa Arab gitu ya teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman, suka duka pekerja migran Indonesia yang berada di Arab Saudi. Sepertinya sudah terlalu panjang lebar ya teman-teman. Itu cuma cuplikan-cuplikan singkat cerita aku di sini. Kalau teman-teman pengen aku ceritain lebih panjang lagi, boleh komen, nanti bisa bikin satu video khusus buat cerita gitu ya. Ini aku udah mau mulai kerja. Mungkin nanti aku videoin singkat-singkat aja pekerjaannya karena hari ini aku ada 2 gaun ya teman-teman. Jadi aku harus cepat-cepat kerja biar nanti sebelum jam 4 sore itu udah harus selesai. Karena kalau belum selesai nanti aku jadi ribet ketumpuk sama kerjaan besoknya lagi. Dan terima kasih banyak teman-teman.